Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Dan kali ini aku mau Q&A lagi. Ini tentang perusahaan. Video saya tentang apa itu perusahaan perorangan, dan pertanyaan datang dari Yoga Wiratman. Ini pertanyaannya, mau tanya apakah perusahaan perorangan membutuhkan pembukuan. Well, sebelumnya terima kasih sudah menyimak video saya, dan jawabannya of course butuh. Tentu saja butuh, Yoga Wiratman. Jadi pembukuan atau pencatatan perusahaan itu benar-benar mutlak dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Ini kebutuhan internal ya. Ini benar-benar kebutuhan internal perusahaan tersebut, bukan tuntutan dari pihak lain, bukan tuntutan dari pihak pemerintah, bukan tuntutan dari pihak perpajakan. Jadi memang benar-benar pencatatan atau pembukuan perusahaan ini dibutuhkan untuk perusahaan tersebut perkembangannya sehat. Perusahaan tersebut mengetahui kelemahan, mengetahui kekuatan yang ada di dalam diri perusahaan tersebut sehingga bisa menciptakan cuan atau keuntungan yang terus berlipat gitu. Jadi kalau tidak ada pembukuan, itu perusahaan tidak akan tahu bagaimana kondisi perusahaan tersebut, untung ruginya, kemudian mungkin stok barang yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, stok barang yang tidak diperlukan oleh masyarakat itu tidak akan diketahui gitu. Nah, ini saya akan mencontohkan dengan sebuah toko material bangunan ya. Nah, sebelumnya ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Kemudian manfaatnya apa saja untuk pembukuan ini? Tadi saya mencontohkan toko material bangunan. Nah, ini yang pertama untuk mengetahui besarnya keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Ini kan dilakukan setiap hari, setiap kali ada transaksi keuangan. Jadi teman-teman bisa tahu, oh hari ini untung berapa, oh hari ini rugi berapa. Pasti yang namanya usaha pasti menginginkan keuntungan. Tidak mungkin seorang pengusaha itu dalam menjalankan bisnisnya menginginkan kerugian gitu kan, tidak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pembukuan, ketika ada keuntungan, teman-teman bisa melihat nilainya gitu, dan akan melakukan berbagai macam strategi ataupun inovasi agar keuntungannya semakin berlipat-lipat lagi, akan semakin bertambah lagi keesokan harinya gitu. Mungkin dengan strategi pemasaran yang baru atau mungkin strategi pemasaran yang lebih inovatif gitu. Nah, sebaliknya jika ada kerugian, jika mengalami kerugian, teman-teman akan melakukan berbagai antisipasi yang dilakukan agar kerugiannya tidak semakin besar gitu. Misalnya kemarin ternyata ada kerugian 1 juta rupiah nih. Kenapa nih? Kenapa nih bisa rugi nih? Oh, ternyata ada pembeli yang dia hutang gitu. Jadi oke, next berarti tidak boleh ada pembeli yang hutang gitu. Karena kan biar bagaimanapun distribusi keuangan, cash flow dari perusahaan tersebut harus tetap jalan gitu kan, untuk nanti dibelanjakan modal lagi gitu. Kemudian manfaat yang kedua, teman-teman, ini teman-teman bisa mengetahui setiap transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan teman-teman. Saya ambil contoh tadi, toko material bangunan. Jadi teman-teman akan paham kira-kira barang-barang apa saja yang laku untuk daerah tersebut, barang-barang apa saja yang tidak laku untuk daerah tersebut gitu. Karena masing-masing daerah kan beda-beda ya. Mungkin beda kelurahan aja kebutuhan masyarakatnya beda gitu. Jadi di sini teman-teman bisa menambah stok lagi untuk barang-barang yang benar-benar laku. Berani nih nyetok banyak gitu kan. Tapi untuk barang-barang yang nggak laku, ya teman-teman mikir-mikir lagi nih untuk menambah stoknya gitu. Jadi jangan sampai ada stok barang yang terlalu lama di toko teman-teman gitu, yang terlalu lama tidak laku di dalam gudang gitu kan. Itu kan menjadi sebuah kerugian juga gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi ternyata masyarakat sekitar membutuhkan produk-produk yang seperti apa. Well,
cara sebuah toko atau sebuah usaha itu berjalan memang diantaranya adalah memenuhi apa yang masyarakat sekitar butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat sekitar butuh, eh, misalnya di tepi pantai, butuh peralatan nelayan, nah itu akan jalan ketika teman-teman menjual peralatan-peralatan nelayan, peralatan-peralatan pemancingan di daerah tersebut gitu. Mungkin kalau teman-teman tinggal di daerah pertanian, teman-teman akan menemukan masyarakat yang lebih membutuhkan mungkin toko pemberantasan hama, toko pupuk, toko alat-alat pertanian, toko sayuran itu bakal berkembang pesat di daerah itu gitu teman-teman. Jadi ya memang faktanya apa yang dibutuhin masyarakat sekitar itu yang akan laku, itu yang akan jalan. Dan ini kalau misalnya produk itu laku tiap hari, otomatis cash flow keuangan perusahaan juga akan terus berputar gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ini bahan penilaian perusahaan. Well, tadi kurang lebih sama seperti poin yang pertama. Jadi ini untuk melihat perusahaan tersebut apakah untung atau rugi, apakah sehat atau enggak, apakah perusahaan tersebut berkembang atau enggak dibandingkan hari sebelumnya, dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini otomatis kalau misalnya bisa terpantau setiap hari lewat pembukuan, otomatis teman-teman bisa melihat ternyata perusahaan saya berkembangnya pesat gitu, atau ternyata perusahaan saya tiap hari mengalami perkembangan, dan ini of course sangat bagus untuk perkembangan bisnis teman-teman. Tadi kalau misalnya rugi harus segera dicari permasalahannya apa, antisipasinya bagaimana biar tidak terjadi kerugian yang semakin besar lagi. Nah, itu tadi teman-teman untuk pembahasan kita menjawab pertanyaan dari Yogi Wiratman seputar apakah perusahaan membutuhkan pembukuan. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Share apabila dirasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.